KUR Bank BRI tahun 2025 sudah dibuka. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah mendaftar pinjaman KUR, pinjamannya atau angsurannya setiap bulan sudah berlanjut, ataupun teman-teman ingin menambah atau top up pinjaman KUR di tahun 2025 ini, apakah masih bisa atau susah seperti pengajuan pertama? Simak terus penjelasan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang untuk pembahasan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 yang sudah dibuka sejak awal Januari kemarin, dan mungkin di beberapa kantor unit Bank BRI itu pinjaman KUR-nya baru dibuka bulan ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, kuotanya masih banyak dan juga teman-teman berkesempatan semuanya nih sama rata untuk bisa mendapatkan atau menikmati fasilitas pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, sebelum saya membahas tentang pembahasan, bisa nggak sih kalau nasabah yang sudah masuk pinjaman KUR menambah untuk fasilitas pinjaman KUR yang lainnya? Apakah pasangan boleh, ataupun saudara boleh, ataupun orang tua boleh walaupun kita sudah mendaftar? Nanti akan saya bahas. Nah, untuk dasar-dasar awal sebagai pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang syarat ya. Jadi untuk teman-teman yang akan mendaftar pinjaman KUR kembali dengan kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah jika teman-teman sudah pernah mendaftar pinjaman KUR tapi sudah lunas dan mau pengajuan lagi, apakah syarat-syaratnya masih sama? Nah, syarat-syaratnya tetap masih sama ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 yang akan pinjam lagi, itu syaratnya sama. Seperti identitas seperti KTP, kartu keluarga, BI checking wajib aman, kemudian ada jaminan, kemudian surat keterangan usaha dan ada usaha. Nah, kok masih ribet? Sebenarnya tidak begitu ribet ya teman-teman ya. Untuk administrasi yang teman-teman punya, dan tidak perlu teman-teman itu berpusing-pusing untuk bisa memikirkan syarat-syaratnya. Karena seperti syarat KTP, KK maupun NPWP mungkin teman-teman sudah punya sebagai pelaku usaha ya. Paling yang agak sedikit teman-teman ini harus berurusan birokrasi adalah surat keterangan usaha. Nah, tapi surat keterangan usaha menurut saya teman-teman bisa akali dengan OSS. Nah, surat keterangan OSS ini surat keterangan usaha online. Jadi teman-teman bisa mendaftar atau memiliki atau mempunyai surat keterangan usaha secara online lewat situs OSS itu hanya dengan HP ataupun laptop ataupun komputer yang ada di rumah. Tidak perlu teman-teman membuat surat pengantar dari RT RW setempat, kemudian nanti nunggu lurah ataupun sekretaris desa untuk tanda tangan sebagai validasi. Tidak perlu, karena nanti cukup dengan online teman-teman bisa sudah mendapatkan surat keterangan usaha, SIUP ataupun TDP secara online. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, oke, kalau semuanya sudah dipenuhi, kemudian apakah nanti KUR pinjaman ini diwajibkan untuk memiliki usahanya? Nah, KUR maupun pinjaman dengan embel-embel modal kerja itu semuanya diwajibkan menggunakan usaha. Jadi teman-teman harus memiliki usaha. Jika tidak memiliki usaha akan sangat susah untuk teman-teman bisa disetujui ataupun di ACC pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 ini. Jadi kalau sudah pernah menjadi nasabah, tentu saja saya yakin 100% usaha teman-teman ini pasti ada. Tergantung nih usahanya sudah berkembang atau belum, teman-teman sudah mulai melebarkan pemasarannya atau belum, masif atau belum. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kembali, karena akan mendatangkan pertanyaan ketika marketing atau mantri itu datang.
dan usaha teman-teman misalkan yang sebelumnya gulung tikar, pasti akan ditanyakan, loh usaha sebelumnya ini sekarang kok ini, kenapa, kayak gitu. Nanti akan diruntut dan akan menjadi pemutus apakah teman-teman ini bisa berhak diberikan fasilitas pinjaman dengan nominal sesuai keinginan teman-teman, atau dengan patokan usaha yang baru mungkin saja plafonnya bisa turun, atau kalau usahanya sudah besar plafonnya bisa naik. Nah, mungkin itu. Kemudian kasus yang kedua adalah ketika teman-teman ini sudah memiliki pinjaman dan akan tambah atau top up. Nah, jadi teman-teman, untuk fasilitas pinjaman KUR Bank BRI, bagi teman-teman yang fasilitas pinjaman KUR-nya ini belum lunas dan membutuhkan pinjaman atau suntikan dana lagi, maka pinjamannya wajib dilunasi. Jadi pinjaman KUR-nya itu yang sudah berjalan, misalkan teman-teman pengajuan 2 tahun, sudah berjalan 1 tahun. Nah, yang sisanya 1 tahun ini wajib ditutupkan dulu, jadi dengan uang dari teman-teman, kemudian nanti baru teman-teman pengajuan kembali. Nanti baru diproseskan lagi. Nah, jadi ada 2 tahap untuk teman-teman yang pengajuan penambahan fasilitas pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Ditutup dulu pinjaman KUR-nya, nanti baru diproses pinjaman yang baru. Karena kalau KUR itu tidak bisa kita istilahnya buka tutup rekening pinjaman, teman-teman. Berbeda dengan Kupedes atau Kupra. Kalau Kupedes atau Kupra itu teman-teman bisa buka tutup pinjaman. Artinya jika teman-teman ini tidak memiliki dana, maka nanti dari pengajuan plafon misalkan 50 juta, sisa pinjaman 15 juta, nanti bisa dipotongkan dari sisa pencairan yang terakhir. Tapi kalau KUR, teman-teman harus menutupnya dulu, nanti baru bisa pengajuan proses yang baru atau renewal dari fasilitas pinjaman yang baru setelah pinjaman yang lama KUR-nya itu ditutup dulu. Untuk syarat-syaratnya tetap sama, teman-teman. Seperti teman-teman yang sudah lunas tadi atau pengajuan baru lagi, syaratnya sama. KTP, KK, kemudian setorannya wajib lancar, tidak ada tunggakan tiap bulan, ada usaha, ada SKU, ada jaminan. Nah, jaminan ini meneruskan aja teman-teman dari jaminan yang sudah masuk di dalam bank itu. Tidak perlu teman-teman melunasi, jaminan diambil, dimasukkan lagi, nggak perlu. Karena yang wajib teman-teman pahami bahwa harus lunas nominal pinjamannya. Untuk syarat-syaratnya seperti jaminan itu bisa memakai yang sudah ada di dalam kluis ataupun apa istilahnya ya, brankas Bank BRI, dan disimpan di situ bersama dengan berkas-berkas sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, bisakah saya pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 ketika istri atau suami saya sudah meminjam atau orang tua saya sudah meminjam, posisi saya belum menikah. Nah, banyak pertanyaan seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah ketika suami atau istri teman-teman ini sudah menikmati fasilitas pinjaman KUR di Bank BRI, maka pasangannya tidak diperbolehkan untuk meminjam dana KUR kembali. Karena dana KUR ini berlaku 1 kartu keluarga, 1 fasilitas pinjaman aktif. Kalau misalkan istri atau suaminya berminat, bagaimana? Mungkin nih teman-teman nanti akan diarahkan pinjaman non-KUR seperti Kupedes atau Kupra, tapi dengan konsekuensi bunga yang cukup tinggi karena tidak ada subsidi dari pemerintah. Nah, nanti ada pertanyaan lagi, kalau saya belum menikah nih, single, apakah orang tua saya, ayah atau ibu saya bisa mengajukan pinjaman KUR? Nah, untuk teman-teman yang masih single, KTP kakaknya itu masih 1 kakak dengan ayah ataupun ibunya, itu tidak bisa mengajukan pinjaman KUR kembali ketika teman-teman ini didata masih 1 kartu keluarga. Karena balik lagi syaratnya, 1 kartu keluarga hanya diperbolehkan menikmati fasilitas pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 adalah 1 fasilitas rekening pinjaman saja. Jadi jika ayah atau ibu membutuhkan pinjaman, kemudian teman-teman sudah pinjam KUR, nah solusinya gimana? Balik lagi ke syarat yang permasalahan kedua tadi, teman-teman. Jadi teman-teman tutup dulu pinjaman KUR-nya, penambahan atau top up pinjaman KUR Bank BRI-nya kembali dengan fasilitas yang baru. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin informasi tentang top up penambahan fasilitas pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 ini
dengan 3 kasus yang sudah saya sebutkan tadi cukup gamblang. Mungkin jika dari teman-teman ini belum paham banget tentang apa yang sudah saya sampaikan, syarat-syaratnya lebih detail, silahkan teman-teman banyak berkomentar, nanti akan saya bahas lewat video ataupun lewat di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.